datang di waktu bagian bola. Yoi. Lagi kita akan melakukan recap Asik. seperti biasa Jer ya. Ada Seperti biasa. Seru. Ada dong yang pertama Arsenal Tottenham yes. langsung bro. Langsung aja. Saya langsung menyikat Anda 1-4. Nggak perlu berbasa-basi lebih lama. Igor Tudor, you suck. Kenapa sih Jer? Gue gak nonton. Apa yang membuat Igor Arsenal Tudor tuh sucks banget di pertandingan ini? Arsenal sucks. Tottenham maksud gue. Oh iyalah. Jadi satu, memang ini tim ayam sayur ya, satu ya. Dua, memang gue rasa harus degradasi aja biar ownernya muhasabah diri. Jadi dua hal itu ya. Nggak bercanda ya. Jadi gue ngeliat Igor Tudor ini bandel karena di EPL susah main 3 back ya. Dia main 3-4-2-1 atau 3-4-3. Itu susah banget gue. Karena gue udah menganalisis juga kenapa sih main 3 back itu susah dikit aja ya. Satu, lu kalah di midfield bro, karena kan lu numpuk di belakang. Lu memang advantage saat lu ngelawan striker. Misalkan kalau misalkan ada striker satu atau sayap lagi maju dua, lu bisa cover semuanya kan karena lu ada 3 center back. Cuman untuk battle di midfield, Hamsyong dan juga kalau wingback lu cupu, lu gimana mau nyerang anjir? Itu aja sih. Dan gue merasa wingback Tottenham di sini belum maksimal karena Archie Gray aja main di kanan. Archie Gray itu DM bro, main di kanan kemarin. Gue ngeliat itu ya, kan emang Tottenham juga lagi krisis injury ya. Krisis itu juga bisa menjadi alasan sih. Dan baik lagi di Tottenham di kandang jarang menang. Iya, jarang. Ya itu juga info saya dapatkan dari kawan kita ya, Erlando. Dia sendiri mengakui waktu itu ya. Iya betul. Iya, dan gue melihat midfield dominance Arsenal kemarin luar biasa. Dan yang lebih hebat dari menit 1 Arsenal udah ngambil opsi buat nyerang bro. Emang biasanya gimana? Iya biasanya kita ngelaman build up play di belakang dulu. Ini langsung agresif gitu. Kayaknya bete karena Arteta dikata-katain mulai abis bensin 4-1. Jadi mainnya lebih direct atau gimana? Ada perbedaannya? Tetap ini sih, tetap passing biasa seperti biasa lah build up play. Cuman gue ngeliat ya ada tambahan kecepatan di sini dan gue ngeliat Eze main di AM Eze main di AM. Oh balik lagi ke AM ya? Iya, karena si Havertz cedera lagi kan? Iya, Odegaard juga nggak main. Jadi dan ternyata bagus. Saka tapi cedera lagi dikit. Cuma nggak apa-apa dengan kemenangan ini Arsenal jadi beda 5 poin dengan City. Iya, Eze 2 gol, si Gyökeres 2 gol nih. Brace dua-duanya. Ini gue mau nanya sedikit karena gue melihatnya ketika Gyökeres ini naik ketika Sesko juga naik. Ini kayaknya ada apa nih berdua ini? Ya mulai bisa adaptasi aja sih, gitu aja. Bukannya janjian, udah bego kita dikatakan. Mungkin WA-WAan bisa jadi. Nggak tahu ya, misalkan kayak kita udah dikatain bego lu nggak capek apa? Oh, apakah ini saatnya? Iya, enggak. Tapi gue ngeliat Gyökeres sekarang berani ngambil shoot dari luar kotak penalti gue lihat. Biasanya tuh nggak beranian, sekarang berani dan kemarin akurat dua-duanya flash shot luar biasa. Oh, itu dua-duanya golnya adalah flash shot ya dua-duanya. Anjir mantep banget sih, gila. Gue salut sama Gyökeres. Iya, itu yang jarang gue lihat di pertandingan Arsenal sih, shoot spekulasi kan? gitu sih. Ini tumben makanya anjir mantep cuy. Ya, Oke, baiklah. Lanjut deh. Tapi sampai gitu Manchester City juga berhasil mengamankan poin penuh dari Newcastle ya 2-1. Bener banget. Tapi ya amat ya. masih 5 poin ya, masih 5 poin. Tapi dia tabungan 1 match, bro. Oh, masih nabung 1 match. Iya Sih. Jadi agak bahaya juga, O'Reilly mencetak 2 gol orang jadi heran juga. Kenapa kok O'Reilly yang golin? 2 gol lagi. Dari Haaland lagi yang gol kedua. Jadi si O'Reilly emang wonderkid ya. Oke, no wonder. Iya, dan Liverpool juga menang atas Nottingham Forest. Ini gue sebenarnya Liga Inggris nih tidak terlalu banyak penonton. Kemarin lu ada Nottingham Liverpool gue kebetulan nonton. Jujur babak pertama kagak bisa main Liverpool, Pak. Tengahnya jago banget, tengahnya Nottingham. Kagak bisa berkutik sama sekali. Ball possession lu bayangin Nottingham masa 40% Liverpool. Babak pertama. Gila. Iya, Sangare jago banget. Elliot Anderson sih top. Ini gue merasa dia benar-benar mendikte tempo dan dia kemarin di mana-mana Jadi pemain Liverpool baru dapat bola dikit di pressing nggak capek-capek dan akhirnya Alisson dan teman-temannya salah passing terus. Iya, McAllister juga sempat busuk tapi di babak kedua mulai berubah tuh kayaknya Slot memberikan energi yang berbeda dan ternyata McAllister akhirnya golin sih di babak kedua di menit-menit akhir. Jadi dia sempat golin juga tapi dianulir VAR gara-gara kena elbow. Jadi dia kayak nyamber bola muntahan sundulan Ekitike. Jadi pemainnya si Tottenham mau buang bola, disamber sama dia keren juga. Dar tapi kena elbow jadi gol. Tapi karena kena elbow
VAR. Oh Anuli ini ya apa? Iya. Berarti penalti hand ya? hand. Oh gitu. Akhirnya tapi dia golin juga sih dengan tendangan di akhir. Tapi gue merasa Liverpool jujur, bukannya gue benci Liverpool ya, mainnya kurang. Iya. Iya sayang aja berarti Nottingham nggak bisa ini ya mencetak gol ya. Kenapa ya? Lu nonton? Nottingham kemarin emang Kurang agak klinikal ya? kurang klinikal ya, si strikernya kan Jesus ya. Igor Jesus. Jelek banget mainnya, dia berapa kali dapat peluang nggak bisa dikonversi sama sekali sih. Cuman secara overall permainan gue rasa Nottingham lebih bagus sih. Iya. Ini Igor Jesus ya, bukan Igor Iya. Thiago, beda ya? Wah, beda. Jadi emang ada dua orang yang berbeda ya. Iya. Takutnya orang kebalik dikira kita kan bola lu pakai berdua ya. Soalnya Chris Wood ini lagi cedera ya, jadi nggak bisa. Tapi gue belum pakai baju bola bro, baru inget setelah kita rekaman 5 menit. Nggak apa-apa, lu kan ini sekarang sebagai role playnya manager. Oh iya, manajer gue. Nah, kita mungkin ke La Liga dulu. La kita Liga ke ya? Italia. Soalnya ada Liga Italia beberapa. Oh ada keseruan ya. Iya. Jadi tim yang saya pakai ini kalah ya, Real Madrid kalah dari Osasuna 2-1 Dengan legendnya siapa bro? dengan legendnya Ante Budimir 1 gol ya. Dan tapi sejujurnya aja ya, ketika gue lihat starting line-nya Real Madrid itu ada Carvajal dan Alaba main, ini gue udah gak yakin nih. Soalnya kan trennya lagi bagus. Iya, trennya lagi naik. Nggak kayak Bitcoin ya, trennya lagi turun. Iya. Ini tren Tapi lagi kenapa Carvajal ya? Akhirnya ya bener aja dia kalah Busuk. lari terus dengan Victor Muñoz. Soalnya dia udah tua bro. Mantan pemain Real Madrid, ya kayak dia ngincer ini tempat di Spanyol. Iya. Dan beberapa kali Mbappe kali ini menjadi sorotan karena dia sering kali duet di Vini di kiri. Ngapain? Jadi Numpuk lagi ya, numpuk lagi. lagi. Kebiasaan. Itu dia. Emang susah sih. Iya. Tapi udah habitnya gitu juga cuy. Dan sebenarnya dari 2017 kalau gua nggak salah, Madrid ini belum pernah menang di kandang Osasuna. Buset, angker Gokil ya? banget itu. Iya makanya. Apa sih itu nama kandangnya angker juga tuh. Budimir Buat. Aduh gue gak boleh sering ketawa, ntar gue dibilang maksa ketawa gue. Netizen anjay. Jadi Real Madrid cuma seminggu aja di puncak, tapi nggak apa-apa, masih ada 3 bulan lagi. Karena Barca menang 3-0. Karena Barca menang 3-0 atas Levante. Ini gue nggak kaget juga sih. Gila dominasi banget seperti biasa. Iya, bro. ada jebolan La Masia, Bernal dan juga Fermin Lopez ya. Fermin Lopez cetak gol ketiga, tendangan dari luar kotak penalti 25 yards out, kencang banget bro. Gue liat gila pakai kaki kiri anjir. Aneh juga tuh orang ya. Iya dia musim ini gue nggak ngerti, gue suka sih cara main ini. Gak boleh boy, lu gak boleh suka. Kenapa? Dimarahin lu. Oh iya. Nggak Ya, apa-apa kita harus fair bro. Harus fair, Gitu lah. objektif. Ini objektif football ya. Ardo gue juga keren kok. Tiba-tiba pemain dia lagi dibalikin. Nah Atletico ini terakhir ya, dia Oh, akhirnya penting, berhasil, penting Atletico. Ini dia berhasil menang ya 4-2 atas Espanyol setelah sebelumnya kan kalah 3-0. Itu aja ya. Udah gak penting banget Kan gitu info. dong. 3 itu doang udah timnya. Info doang. Ya, Oke, Serie A kita dong. ke Lu Serie dong, A ya, ini lu asik dong, nih, seru nih. spesialisasi lu ya. Kita akan hari ini ke Serie A di mana ada pertandingan Juventus versus Como. Jadi gua sebenarnya kaget nih Jer, Como berhasil menang 2-0 atas Juventus. Gue kira bakal seri Kandang atau Juve ya? di kandang Juve soalnya. Udah bukan Dele Alpi soalnya bro, udah gak angker. Ini Juventus tadi udah gak angker bro. Bener gak? Iya, bener sih, Iya, bener. kalau Dele Alpi coba ya udah kalah dah gitu. Tapi kasihan dia mentalnya kena Dele Alpi itu, makanya dari Tottenham terus kemana gitu kan udah. Dele Ali. Itu Dele Ali pak. Jadi oke, kita kembali ya Como Juventus. Iya. Jadi Juventus Balik ke HP ya. Como ini golnya sebenarnya counter attack Jer. Iyalah Jadi apalagi apa sih? HP. Karena Juventusnya ini sebenarnya bukannya tidak ada peluang, banyak peluangnya kayak Koop Miners kena tiang, habis itu Yildiz juga. Cuman beberapa pilarnya itu nggak main, kayak Kalulu nggak main, jadi diganti oleh Gatti yang speednya kencang alias lambat. Ya oke. Jadinya, tapi yang gue soroti adalah Juventus jersey-nya keren banget. Oh gue belum lihat. Jadi Juventus editor masukin ya. Third-nya ini kayaknya inspirasi dari Juventus tahun mungkin 40-an atau 50-an. Itu siapa yang main bro kalau gue tahu? Jadi 40-50-an tuh ada
Robertino Signore, ada Salvatore Gentile. Mungkin ya. Gentilnya 70 80 buat anjir. Skirea juga tahun 70 80 kita nggak tahu ya Juve tahun segitu ya. Tapi AC Milan kalah Jer. Nah, gue udah tahu nih lawan Parma 0-1. Oke, lu nonton silakan. Saya cuma lihat doang ya highlight. Kalau ini saya Ya, lihat highlight. Saya tidak nonton. Yang saya tonton tadi EPL ya. Ya, saya hanya melihat gol dari Parma adalah gol set pieces ya. Corner kick. Ini jujur kiper Parma tiba-tiba jadi prime Buffon aja. Suzuki ya? Serang mulu. Rafael Leao sampai bisa kagak gol tuh udah tipis banget kayak ketepis kena tiang gitu terus keluar. Wah, ini gila sih AC Milan kalah di San Siro 0-1 sih, sedih banget. Itu dia, San makanya- Siro, Bro, mainnya, Bro. Makanya gue udah fix banget nih, yakin Inter udah juara. Beda 10 sekarang ya. Beda 10. 10 Bro, Ya, udah lah, susah lah ya. Papan tengah yang bagus ininya apa kayak Juve, Como, Atalanta tuh masih tipis-tipis lah. Kita berharap Como main di Liga Eropa ya. Next Iya, season. Eropa. Bisa sih dapetnya nomor 6 kan sekarang. Iya, conference paling 6. Conference enggak Iya. apa-apa, yang penting Eropa ya. Emang Eropa. Lanjut terakhir Ya, ya. terakhir kita ke Bundesliga, Nah, silakan. terakhir langsung saja FC Bayern ya wins 3-2 melawan Eintracht Frankfurt ya. Wah, sengit banget nih. Sebenarnya nggak dibuat jadi sengit sebenarnya Oh, nih ya. gitu. Jadi aduh babak pertama tuh udah unggul 2-0 lewat gol volley Pavlovic dan juga Harry Kane cetak gol penalti ya. Ya itu udah nyaman nih 2-0 kan aman nih. Terus di babak kedua Harry Kane cetak gol lagi. Pressing dari jauh ya. Pakai kaki kiri anjing aneh banget Harry Kane yang jago banget. Kiri. Aneh banget coy. Kayak jadi Aneh dia cosplay emang jadi aneh. Robin dia. Cosplay dia enggak tapi bukan cut inside tapi kayak dari agak sini lah ya sekitar 18 meter lah ya pressing kayak kiri gol. Terus yang bikinnya jadi 3-2 nih jadi dekat padahal secara XG jauh banget nih. Ya apa? Jadi Harry Kane membuat penalti juga. Di Oh, si gitu. Frankfurt dapat penalti kebobolan tuh. Dan satu lagi ini Kimmich nih udah berapa kali kayak gini ya. Dia Kimmich di pressing nih. Orang kalau udah panik buang aja ke depan, udah Kimmich gak usah so build up play. Iya. Dia ngoper ke belakang, Urbiknya out of position yang dapat striker musuh Kalimuendo jadi gol blunder. Oh, blunder. Nah, tapi di sini pembelaannya adalah gini Kimmich ini nggak punya bench, maksudnya nggak punya pelapis. Kalau Kimmich gak main, siapa yang mau gantiin? Nggak ada. Iya, iya. Jadi mau nggak mau Kimmich main dulu dan gue ngerasa gue tahu nih natural fitness Kimmich tinggi, stamina juga oke. Jadi natural fitness itu maksudnya adalah pemain kalau udah main nih dia 2 hari 3 hari recovery-nya cepet jadi nggak capek-capek. Tapi ya manusia masih kan ada capeknya juga dan gue ngerasa it's time to buy pelapis sih. Iya, iya. Jadi gitu aja dari gue dan Jamal Musiala sudah main sebagai starter dan kabar sedihnya Alphonso Davies Davies ya. cedera lagi baru sembuh. Udah, Padahal jual main dia. bagus. Sayang banget deh. padahal Iya pemain anjir banget. injury prone banget. Aceh lagi. Enggak sih, tapi kayak Ada aja lah lumayan lagi lah ya. Ya itu ya dari gua, dari Oke. Bundesliga cukup. Jadi Ada lagi dari Anda? Bundesliga tidak sih, saya nggak nonton yang kayak apa sih namanya? League One juga gue tidak terlalu nonton sejujurnya. Ini kita nonton yang kita Satu aja. Oke, satu di mana PSG berhasil menang atas 3-0 dan Lens nih kalah dari Monaco 2-3. Berarti sekarang nomor 1 PSG. Berarti nomor 1 menurut gue sih kayaknya si PSG ya. Menurut lu sih. Bentar saya lihat dulu ya. Menurut gua sih. Iya benar, beda 2 sekarang. balik lagi. Gitu. Ya wes lah. Gitu. Alright. Tapi di Lens nih ada pemain bagus ya. Siapa? Namanya jadi dia mantan bek Chelsea, Bro. Matarsar. Oh, Matarsar. Iya, Matarsar. Bukan kalau- Malangsar ya? Matarsar. Malangsar ya kalau nggak salah. Matarsar kayaknya yang Tottenham. Iya, Malangsar. Kayaknya Kayak Malangsar sepertinya dia di Lille ini musim sekarang nih lagi bagus banget tuh. Lille lagi Lille Lens Lens gitu. Oke, itu dia. Jadi- Lensa olahraga. Iya, ya. Lensa olahraga bisa Malangsar tuh ya Kan kan. Malangsar. Oke. Ya, oke dah itu dia hari Ya, ini itu ya. rekap. Kalau ada kalian menonton pertandingan lainnya silahkan rekap sendiri di kolom komentar ya. Terima kasih. Sampai ketemu di jumpa. next video.